Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hari ini saya ingin diskusi dengan salah satu dari pakar ekonomi syariah, yaitu Bapak Ustadz Rendra Farul Razi MA. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan riset penelitian tentang pemakaman muslim ya di San Diego Hills Memorial Park dan Al-Azhar Memorial Garden. Yang pertama nih Pak Ustadz terkait dengan prinsip dasar dan hukum dalam ekonomi syariah. Jadi sebenarnya dalam Islam itu kayak gimana sih untuk bisnis atau pemakaman kemudian dibisniskan kemudian jadi komersil gitu ya. Apakah dia sesuai dengan syariat aturan-aturan Islam atau tidak atau seperti apa nih? Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Tadi ada pertanyaan bahwa apakah bisnis pemakaman ini dikomersilkan ya, apakah ada pandangan Islam mengenai hal tersebut. Ini sebenarnya sudah pernah difatwakan oleh MUI ya, DSN MUI pada nomor 9 tahun 2014 bahwa jual beli tanah pemakaman ini adalah hal yang diperbolehkan. Boleh ya. Sebagaimana konsep di dalam memang dalam Islam itu bahwa di dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 185 sampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa itu pasti akan mati. Nah, sehingga bisnis pemakaman ketika tanahnya ini dijual belikan, kemudian ada fatwa bahwa jual beli tanah makam tersebut diperbolehkan ya dengan syarat-syarat ya tertentu, ya ini misalkan tidak ada unsur atau syarat atau rukun yang tertinggal dalam bisnis jual beli itu. Betul. Ya. Kemudian dipisahkan juga antara pemakaman yang muslim dan juga pemakaman yang non muslim atau orang-orang yang bukan Islam. Nah, itu harus dipisahkan. Nah, yang kedua adalah pengelolaannya itu harus sesuai dengan syariah. Baik itu jasa-jasa yang kemudian akan dilakukan, baik itu jasa-jasa tentang pemakamannya, pengurusan jenazahnya, penguburannya, bahkan terkait dengan pengurusan rumputnya mungkin ya, menggunakan akad-akad ijarah yang sesuai dengan syariah. Maka bisnis yang seperti ini adalah bisnis yang diperbolehkan seperti itu. Diperbolehkan ya berarti seperti ya. Itu. Terus kalau namanya teori tentang kepemilikan lahan nih atau tanah nih, sebenarnya dalam Islam itu kayak gimana ya pemilikan tanah itu? Apakah dia selamanya gitu atau dimiliki oleh negara atau mungkin hanya hak guna pakai saja gitu, misalnya dalam beberapa tahun gitu, kayak gimana tuh sebenarnya? Oke. Nah, di dalam konsep Islam ada beberapa jenis tanah. Ada yang disebut dengan tanah usriyah dan tanah kharajiyah. Oh gitu ya. Tanah usriyah ini adalah tanah yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan, dan hal ini boleh dimanfaatkan tanahnya baik permukaannya maupun di dalamnya. Di dalamnya tanah itu ya berarti ya. Sedangkan tanah kharajiyah ini adalah tanah yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan jalan jihad ya, jihad fisabilillah, dengan berperang ya. Seperti halnya tanah-tanah yang ada di Asia, di Timur Tengah, kemudian di Afrika Utara ya, kemudian juga kebanyakan di Asia ya. Bahkan sampai ke Eropa itu ya, sampai ke Austria dan sebagainya ya. Itu didapatkan kaum muslimin dengan cara berperang, maka disebut juga dengan tanah kharajiyah. Ya. Tanah kharajiyah ini ya, memang ini konsep dalam pemikiran Islam klasik ya, bahwa tidak boleh dipergunakan tanah di dalamnya, tetapi hanya di permukaannya. Di permukaannya aja ya. Permukaannya saja, sehingga tidak boleh kita mengelola di dalamnya. Nah, ketika ini dijadikan bisnis, maka harus menggunakan izin-izin negara. Nah, adapun seperti di Indonesia adalah salah satu termasuk tanah usriyah, sehingga boleh terjadi yang namanya jual beli tanah, ya, bahkan digali, ya, isi kandungannya itu, ya, baik itu untuk misalkan diambil tanah lempungnya atau tanah liatnya, atau bayang tambangnya gitu kali ya. Kalau tambangnya beda-beda lagi ya. Ya. Kalau untuk tambangnya itu beda lagi. Tapi kalau untuk pemakaman itu diperbolehkan.
Nah, selama akad-akad dan rukunnya itu terpenuhi, ya, terpenuhi bahwa jual beli tersebut adil dan syah seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan itu ada pertanyaan bahwa apakah ini hanya guna pakai saja ataukah ada batasan ketika dimiliki, maka untuk tanah usrih seperti di Indonesia, hal ini boleh dimiliki selamanya. Dimiliki selamanya hingga yang mempunyai itu wafat dan kemudian bisa diwariskan. Diwariskan itu ya. Jadi bedanya itu ya Austria dengan Kharajiyah ya. Betul. Oke, terus kemudian yang berikutnya nih Pak Ustadz nih terkait dengan apa? Dengan tadi kan dijual belikan ya. Kemudian ternyata kan tadi di bisnis pemakaman itu di 2 tempat itu kan dia mahal tuh ya. Jadi sebenarnya kayak gimana sih harga yang mahal kayak gitu itu dalam Islam boleh nggak sih? Ngejualnya belinya murah, dijualnya mahal. Kayak gimana nih? Ya. Jadi kasihan nih orang-orang yang miskin nih. Gimana? Baik. Untuk masalah harga di dalam Islam, maka hal tersebut dikembalikan kepada si penjual, ya, bahwa si penjual ini cara mendapatkan produk tersebut, tanah tersebut dengan cara yang bagaimana, gitu ya. Apakah ini sesuai dengan pengeluarannya ketika membeli, ya, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Dalam konsep Islam itu boleh. Sebenarnya itu boleh, ya. Sebenarnya itu boleh jika ya di dalam penjualan tersebut dikenakan, misalkan kita tidak tahu nih biaya operasional itu seperti apa, ya kan? Apakah mencukupi ya? Kalau kita lihat tanah-tanah yang seperti halnya San Diego misalkan ya, Al-Azhar, Memorial Garden, itu kita tidak tahu bagaimana mereka mengelola tanah tersebut, perawatannya dan sebagainya, dengan cara upahnya mungkin juga dengan perawatannya itu biayanya seperti apa. Nah, disitulah mungkin letak dari harga tersebut bisa mahal. Ya. Jadi boleh ya kalau mamanya dia agak lebih mahal dari yang lain kan? Ya, karena memang ada prinsip bahwa saling ridho gitu kan, saling ridho dan saling menguntungkan, ya. Jangan sampai kita menjual harganya sedemikian tinggi kemudian pembeli tersebut merasa dirugikan gitu kan. Ketika merasa dirugikan, dari situlah jual belinya ya ada rusak, ada fasad nanti. Ya, ada rusak fasad bahwa tanah tersebut kok ini mahal sekali, ya, sedangkan perawatannya kurang, jasanya kurang, kok ini tidak sesuai dengan akad. Nah, ini bisa menjadi rusak. Nah, yang paling penting ketika terjadi jual beli produk kok ini bisa mahal, tentunya mungkin ada value yang akan ditawarkan, ya, value yang kemudian ditawarkan oleh si penjual, kenapa produk ini kok bisa mahal, gitu, ya. Selain produk itu sendiri, ya, misalkan kalau di tempat lain itu ini jual beli kopi, ya, kopi di warung kopi ini harganya mungkin 10.000, 5.000, ya, tetapi di tempat lain yang eksklusif, ya, seperti misalkan ini ya Starbucks misalkan seperti itu bisa 50.000. Apa yang didapatkan? Ya mungkin ada value yang ditawarkan kepada pembeli seperti itu. Nah, ini hal ini sah ya? Sah. Oke. Terus tadi berarti saya termasuk tadi ada layanan-layanan yang ada di pemakaman itu ya. Betul. Kayak lunch, kemudian juga ada musolanya, ada tempat istirahatnya, bahkan ada ngopi-ngopinya juga tadi gitu ya. Nah itu. Oke, pertanyaan berikutnya nih, jadi terkait dengan kalau menurut Pak Ustadz nih pendapat pribadi nih, jadi dengan istilahnya itu model seperti itu, model pemakaman Muslim Al-Azhar Memorial Garden dan juga San Diego Hills itu Memorial Park itu, nah ini kira-kira apakah sudah sesuai syariah atau belum nih ya yang diketahuinya nih, jadi kira-kira apakah ini sudah selaras dengan aturan syariah atau ekonomi syariah, atau mungkin perlu ada perbaikan gitu ya. Perbaikan, evaluasinya seperti apa nih? Baik, jadi kedua tempat tersebut memang menawarkan pemakaman yang nyaman. Betul. Ya. Jadi pemakaman yang jauh dari kesan bahwa pemakaman yang angker gitu kan. Iya, pemakaman yang kemudian orang tersebut jadi lari kalau misalkan ada ini, ya, tidak. Tapi terkesan ada fasilitas-fasilitas yang nyaman, kemudian orang tersebut sampai disebut dengan tempat wisata seperti itu. Iya, tempat wisata. Tempat wisata akhirnya menjadi tempat wisata. Nah, apakah ini sudah
sudah sesuai dengan prinsip syariah, maka kita bisa tinjau dari yang pertama tadi dari sisi akad jual belinya ya. Akad jual belinya apakah sesuai syariah atau tidak ya. Kalau hal tersebut misalkan dia menggunakan jual belinya menggunakan jual beli yang mengandung riba misalkan, atau tidak jelas atau goror. Nah, Ya, ini tentu betul. saja ini ya tidak sesuai dengan syariah. Ya. Nanti kita akan coba lihat di situ bagaimana pendapat-pendapat dari pakar yang lain, apakah ini sesuai syariah akad-akadnya seperti itu. Nah, kemudian apakah kemudian ini bisa melanggar syariah ya, atau bisa sesuai dengan syariah maksudnya? Bisa saja bisa sesuai dengan syariah, asalkan di dalam selain akad tersebut ya, biaya-biaya yang dikeluarkan itu, orang-orang dalam pembiayaan itu tidak mengandung yang namanya mungkin pemborosan ya, Ya. al-israf ya, kemudian mubazir dan sebagainya ya. Kok biaya makan mahal banget gitu kan. Apakah ini tidak termasuk mubazir dan sebagainya. Nah, maka apakah ini dari nilai value-nya ya, value tersebut perlu dikaji lagi ya. Kalau misalkan ini termasuk mubazir atau memang berpoya-poya dalam berpoya-poya dalam menghambur-hamburkan uang, maka hal ini juga menjadi evaluasi gitu kan. Nah, menjadi evaluasi bagi kita bahwa apakah mendapatkan pemakaman yang pemakaman yang nyaman harus dengan mengeluarkan uang yang sedemikian besarnya. Seperti itu. Terus kalau tadi kan satu sisi kan ini ya harus syariah gitu. Terus kalau dari sisi pengelolaan keuangannya nih, misalnya kan kadang mereka ada juga yang pakai bank konvensional gitu ya. Nanti kan ada unsur ribawinya, termasuk ada tambahannya itu kan. Jadi sisi transparansi pengelolaan dana dan transparansi kira-kira seperti apa nih? Nah, jadi termasuk keuangan syariah di dalam pengelolaan tersebut sudah kita jelaskan tadi bahwa ketika dia menggunakan bank-bank konvensional di dalam permodalan, misalkan ya permodalannya, pengembangan keuangannya, nah maka dikhawatirkan ini mengandung ribawi. Itu ya karena bank-bank konvensional tersebut ya tentu saja tidak menggunakan unsur-unsur akad-akad syariah seperti itu. Nah, Oke, terus terakhir nih tentang dampak sosial dan ekonomi nih, kira-kira dampak sosial dan ekonomi dalam bisnis pemakaman ini seperti apa nih kira-kira bagi masyarakat nih? Baik, ya. Tentunya memang bisnis pemakaman ini pasti menyerap lapangan pekerjaan. Iya, betul. Ya, lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, baik itu tentang pengurusan makamnya, ya, maupun keamanan makam. Ya. Betul. Memang pernah terjadi demonstrasi ya di daerah San Diego Hill tersebut ya. tentang pengupahan masyarakatnya ya. Masyarakatnya pekerja di situ tentang pengupahan yang terlalu kecil ya dan sebagainya itu. Ini tentunya memang ada kontraksi gitu kan, ada beberapa yang mungkin orang itu ingin meluapkan aspirasinya ya, walaupun memang pihak tersebut ya San Diego Hill itu mengaku bahwa penggajian itu bukan dari pihaknya tapi dari subkontraktornya ya, gitu ya, dari subkontraktornya ya, subnya itu subkontraktornya itu, karena memang biasalah kayak macam outsourcing gitu ya. Betul saja itu bahwa outsourcing ini mungkin mempunyai beberapa catatan gitu ya dalam pengupahan. Nah, tentu dampak sosialnya bagi masyarakat sekitar tentunya pasti positif. Pasti positif ya, karena meningkatkan ekonomi, banyak kunjungan di situ, ada wisata-wisata yang selain wisata yang tidak terpikirkan bagi mereka, kok pemakaman bisa jadi wisata kan gitu. Ya, betul. Dan sebagainya. Hanya saja ya dari sisi sosial yang lain bahwa hal ini adalah tentunya selain positif ya, juga ada negatifnya. Betul, ada juga ya. Ada juga negatifnya bahwa
tadi ya, bagaimana masyarakat sekitar itu pasti tidak akan bisa mengakses mengakses pemakaman seperti itu ya. Walaupun tidak ada unsur kecemburuan mau ditaruh di situ, tidak ada, tetapi masyarakat tersebut pasti tidak akan mungkin akrab lah ya dengan pengelola di sana ya, pasti tidak akrab lah karena ada kelas ekonomi yang timpang ya. Betul. Kelas ekonomi yang timpang. Sebenarnya ini juga cuma bukan di pemakaman ya, pemukiman juga sama. Betul, kan ya. Antara pemakaman dengan pemukiman dekat-dekat gitu Iya. ya. Namanya juga hampir mirip, makam mukim ya. Iya betul. Terakhir nih Pak Ustadz nih, terkait dengan inovasi dan bisnis pemakaman syariah nih, kira-kira apa nih ide Pak Ustadz nih terkait dengan inovasi yang bisa dilakukan oleh San Diego Hills dan juga Al-Azhar Memorial Garden ini nih? Kayak gimana kira-kira inovasi yang bisa dilakukan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, intinya sih agar sesuai lah dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan. Sebenarnya ide tentang pemakaman yang sesuai syariah kemudian dapat dijangkau oleh masyarakat umum sekalipun ya, bahwa kalau misalkan di perumahan itu ada kelas yang cluster grade A, cluster grade B, cluster grade C ya. Sebenarnya itu bisa saja dilakukan oleh kedua bisnis pemakaman tersebut ya. Nah, kalau kita menggunakan kacamata ekonomi syariah ya, ekonomi syariah itu selain ya menggunakan wakaf, tentu saja wakaf ini juga sangat luar biasa ya. Ketika masyarakat sekitar itu dampak sosialnya berlomba-lomba mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tempat yang nyaman ya, sehingga masyarakat tersebut dapat memakamkan keluarganya di tempat tersebut ya, dengan dengan pengelolaan dari kedua korporat itu. Bisa saja seperti itu. Jadi bahwa masyarakat tersebut mewakafkan tanahnya dengan sukarela, kemudian dikelola oleh kedua perusahaan tersebut agar apa? Masyarakat sekitar yang tidak mampu ya kan bisa dimakamkan di situ. Nah, bagaimana inovasinya? Nah, tentu saja kita harus juga menggunakan instrumen ekonomi syariah ya, yang lain ya. Nah, bagaimana kalau misalkan masyarakat tersebut tidak mewakafkan? Ada instrumen yang lain yang juga dapat dijadikan sebagai salah satu pemikiran ekonomi Islam. Apa itu? Yaitu adalah i'ta ad-daulah. Pemberian ya. Ya, apa itu i'ta ad-daulah? Adalah pemberian tanah kepada pemberian negara ya berupa tanah kepada masyarakat. Ya, memang tanah itu diberikan kepada masyarakat untuk apa? Dengan catatan dikelola dengan baik. Ya, dikelola dengan baik. Ini bisa saja dengan seperti itu. Ada lagi dengan apa lagi? Dengan namanya hima. Ya, tanah-tanah yang hima yang tadi adalah milik umum seperti hutan, kemudian padang gembalaan, ini kemudian diproteksi oleh negara. Diproteksi oleh negara untuk apa? Dikhususkan misalkan untuk pemakaman masyarakat umum, bahkan militer sekalipun. Ya. Bisa. Bagaimana cara pengelolaannya? Bagaimana cara pengembangannya supaya masyarakat itu terkesan nyaman ya, ketika berada di situ nyaman dan kemudian dapat mengakses dengan baik, ada lounge-nya, kemudian dan sebagainya, maka negara bisa menerapkan yang namanya sirkah ya, dengan melakukan sirkah kepada perusahaan-perusahaan yang mampu mengelola ya. Karena sirkah maka mungkin pembagian hasil dari negara tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, gitu ya ini ya. Kembalikan lagi kepada masyarakat, kemudian dibangunkan fasilitas yang ada di situ. Bisa rumah sakit kah, bisa masjid, bisa kemudian ambulan ya. Kemudian pengobatan dan lain sebagainya. Ketika masyarakat tersebut ada akses pemakaman yang nyaman beserta dengan fasilitas yang terbaik gitu kan. Yang dikelola oleh negara, ya seperti itu. Dikelola oleh negara dengan akad sirkah. Jadi pakai sirkah ininya ya. Sirkah kepada apakah itu sirkah mufawadoh maupun sirkah yang lain ya, sirkah yang saling menguntungkan antara korporat dengan negara.
seperti itu. Jadi tidak hanya negara itu mengambil pajaknya saja, ya, apa namanya, liberalisasi, ya, bagaimana ketika sesuatu itu diberikan kemudian negara kemudian lepas tangan ambil untungnya dari pajak, tidak seperti itu, tapi memang benar-benar dikelola oleh negara, oleh gitu. negara ya. Ada sirkahnya dan sebagainya. Nah, dan ada kewajiban bagi pengelola ini harus yang tadi ya, ada klaster-klaster yang terbaik itu, yang bagus itu. Nah, dari keuntungan tersebutlah kemudian dapat keuntungan, ya, keuntungan tersebut kemudian bisa dibagikan kepada pemakaman yang grade-nya C mungkin, seperti itu, yang tidak membayar dengan mahal, premium, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz atas wawancaranya nih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, pemirsa sekalian, terkait dengan bisnis pemakaman nih. Jadi karena ini sekarang juga cukup semakin banyak ya, berkembang gitu ya, sehingga di beberapa wilayah sudah cukup banyak gitu untuk bisnis pemakaman itu, sehingga ya mau tidak mau sih harus ada alternatif juga, dan pemerintah juga harus support juga ya. Maksud tadi mungkin juga optimalisasi dari zakat, wakaf ya, dan juga masyarakat secara umum. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.